hari ini, di mana pada saat ini saudara-saudara kita sedang menjalankan ibadah puasa. Bapak Ibu tahu, belum kurang dari sebulan, saya pernah beli telur itu 19.000 1 kilo. 1 kilo 19.000, dapatnya berapa? Bisa dapat 10 sampai 11 biji. Sekarang berapa harganya? Berapa? 22, 23. Saya yakin sebentar lagi harganya 24, 25. Dapatnya berapa? Pura-pura dapat 10 biji Bapak Ibu. Maksimal tuh 8 sampai 9, sampai saya hitung loh. Saya beli telur, berapa? Harga 22.000. Saya hitung sekilo. Ini kemarin saya dapatnya 10, kenapa sekarang jadi 9? Ini kenyataan Bapak Ibu. Masa-masa ke depan tidak akan menjadi mudah. Karena firman Tuhan mengatakan seperti itu, kita baca dulu sama-sama di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Kalau sudah mendapatkannya, boleh kita baca sama-sama ya dalam hitungan yang ketiga ya. Amin. Sudah mendapatkan semua? Puji Tuhan. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang apa? Yang suka. Kemudian manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Dan selanjutnya, saudara, ini kenyataan. Begitu hari-hari ini ada hari-hari yang sukar. Kalau kita memiliki respon yang tidak benar, kita hanya berfokus kepada apa yang kelihatan, apa yang nampak, pada fakta yang kita alami hari-hari ini. Dua akibat yang akan kita alami. Yang pertama, kita akan jatuh kepada mencintai diri sendiri. Artinya apa? Kita menjadi egois, kita menjadi mengasihi diri kita sendiri. Yang kedua, kita akan menjadi hamba uang. Cinta uang menjadi hamba uang. Dan ini ngeri Bapak Ibu. Ini sangat-sangat mengerikan. Pada saat kita masuki masa-masa yang sukar, tetapi kita selalu berpatokan kepada dasar yang salah, apa? Fakta dan kenyataan. Kenapa dikatakan fakta dan kenyataan ada dasar yang salah? Saya katakan begini Bapak Ibu. Fakta dan kenyataan bisa berubah, amin? Amin. Buktinya apa? Tadi sudah saya katakan, hari ini terang, nanti sore bisa hujan. Itu fakta dan kenyataan. Masalah kita, pergumulan kita, persoalan kita, sakit penyakit kita, fakta, amin? Amin. Kenyataan, amin? Bisa berubah nggak? Bisa. Apa yang bisa berubah? Yesus dan firman. Karena itulah Bapak Ibu, kalau kita mau mengubah fakta dan kenyataan, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita ketika mengalami masa yang sukar, kita tidak menjadi hamba uang dan mencintai diri sendiri. Saudara, beberapa waktu yang lalu dihebohkan dengan sebuah berita yang viral di media sosial. Seorang pegawai bank perampok bank. Lucu ya? Pegawai bank perampok bank. Saudara tahu apa yang dialami oleh pegawai bank ini? Dia itu adalah seorang VP di sebuah bank yang sangat-sangat, bukan bank nasional, bank multinasional. Dan beberapa teman saya bekerja di bank itu. Dan dulu pun sebelum Tuhan izinkan mengalami proses, saya pun bekerja di bank ini. Jadi seorang VP, umurnya kurang lebih sama seperti saya atau di bawah saya. Saudara tahu gajinya berapa satu bulan? 60 juta. Kenapa dia masih ngerampok bank coba? Teman-teman saya yang satu grup dan ada yang kenal dengan oknum ini, bilangnya apa? Gajinya sih 60 juta, tapi menjadi serakah. Dia punya bisnis ini itu segala macam. Tiba-tiba dia pinjam uang kemana? Ke mafia. Bukan sekedar mafia cek-cek, betul-betul mafia kelas atas. Jatuh tempo dia nggak bisa lunasin, diancam. Nggak bayar utang lu, keluarga lu mati hari itu juga. Jadi wajar gelap mata, akhirnya ngerampok bank. Lucu saya bilang, kenapa? Kamu itu pegawai bank, saya pernah jadi pegawai bank. Yang namanya bank itu tuh keamanannya tuh, ya ampun Bapak Ibu, itu super ketatnya luar biasa. Dan sekalipun dia berhasil merampok bank itu gak akan kehilangan uang itu udah diasuransikan. Ya ketangkeplah Bapak Ibu. Ya, akibatnya apa? Akibat dia menjadi hamba uang. Firman Tuhan bilang apa? Akar dari segala kejahatan adalah apa?
Cintakan uang. Berapa banyak keluarga hancur gara-gara uang? Dan lucunya, di satu sisi ada keluarga berantakan gara-gara mereka tidak punya uang, susah dan lain sebagainya. Tiba-tiba suami nggak bisa menafkahi istri, istri tidak bisa memuaskan suami, mereka akhirnya hancur, bisa cerai dan sebagainya. Yang lebih luar biasa lagi, ada suami istri pada waktu mereka susah, mereka bareng-bareng sama-sama bekerja mati-matian. Tiba-tiba Tuhan angkat, Tuhan berkati, sukses bareng-bareng. Ribut, kenapa? Kebanyakan aset. Akhirnya apa? Pisah dan bercerai. Masalahnya bukan kita punya uang apa nggak punya uang, Bapak Ibu sebenarnya. Gimana sikap hati kita ini? Amin. Dan itu sangat-sangat mengerikan. Karena ini loh, akhir zaman. Manusia akan menjadi mencintai dirinya sendiri dan dia akan menjadi hamba Allah. Bapak Ibu, kita semua tahu Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan Yesus, amin. Saya mau tanya sama Bapak, tiba-tiba kemarin saya merenungkan firman Tuhan. Hari ini itu 2000 tahun yang lalu lebih adalah diperingati sebagai perayaan, kalau orang Kristen Katolik memperingati sebagai Minggu Palma. Minggu Palma di mana Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dan dia dipuji-puji, diagungkan. Pertanyaannya adalah yang luar biasa. Saya merenung begini, Tuhan Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem naik apa? Keledai. Keledainya punya siapa? Punya warga, punya orang. Punya orang, pinjam Bapak Ibu. Bayangkan kan, Tuhan kita yang luar biasa itu untuk keledai aja minjem, kenapa nggak beli? Pernah kepikir gak? Tuhan Yesus punya rumah nggak? Tuhan Yesus cuma pernah gini, serigala ada apa? Ada tempatnya, ada sarangnya kan? Ada guanya. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk apa? Artinya apa? Tuhan Yesus mengajari kita untuk hidup tidak tergantung, tidak terikat pada apa yang dalam dunia ini, Bapak Ibu. Nggak salah buat setiap kita kepengen punya rumah, kepengen punya kendaraan dan lain sebagainya. Yang salah apa? Udah punya rumah satu, pengen punya rumah dua, ya Pak ya. Udah punya kendaraan motor, pengen mobil. Udah punya mobil satu, pengen punya mobil dua. Akhirnya apa? Begitu diberkati Tuhan, udah punya istri satu, pengen? Enggak. Itu Bapak Ibu. Itu kenceng amat. Terus Bapak Ibu merasa bakal masuk surga gitu. Yakin? Hati Bapak Ibu. Firman Tuhan dengan jelas bilang dalam kitab Maleakhi. Firman Tuhan bilang dengan jelas, aku Tuhan Allah membenci perceraian. Kalau engkau melakukan apa yang Tuhan benci, yakin kau bisa masuk surga? Ini keras loh firman Tuhan katakan. Itu salah satu yang Tuhan benci. Tuhan Yesus mengulangnya lagi, bahwa apa yang disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Amin. Amin. Itu jadi Tuhan. Itu firman Tuhan, itu kebenaran Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita hidup hanya dari fakta dan keadaan dan kenyataan, hancur hidup kita Bapak Ibu. Apalagi yang udah mulai kepala 3, kepala 4, kayak saya mau masuk kepala 5, tiba-tiba ngeliat temennya, wah udah punya rumah 2, yang satu udah punya aset dan lain sebagainya, kita belum punya apa-apa. Terus yang kedua minder, tiba-tiba kayak itu tadi Bapak Ibu, akhirnya kita mikirkan cara-cara yang tidak benar. Syukur kalau kita bisa mikirkan cara yang benar, tapi seringkali karena kita terlalu membandingkan kehidupan dengan orang lain, kita akhirnya jatuh ke dalam cintakan uang dan menjadi hamba uang. Beberapa waktu yang lalu saya boleh share visi kesaksian, karena saya mengalami suatu hal, tiba-tiba mengalami masalah ekonomi, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau ini, saya mau kerja. Tuhan kasih beberapa pekerjaan. Wah saya hantam tuh semua kalau bisa saya kerjain benar-benar saudara. Pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, udah gak peduli lagi. Walaupun saya tahu fisik saya nggak seperti orang pada umumnya, karena mata saya sebelah kanan buta, saya ada kista di kepala yang kalau umat bisa mengganas menjadi tumor dan akhirnya bisa merusak seluruh pusat saya. Dan saya menderita penyakit hydrocephalus obstructus sampai saat ini. Itu kenyataan, itu fakta, tapi bukan kebenaran. Akhirnya apa? Tuhan kasih, saya hantam semuanya, saya kerjain semuanya. Saudara, tiba-tiba pekerjaan itu tidak menghasilkan seperti apa yang saya harapkan. Bahkan terakhir ada sebuah pekerjaan saya kerjakan, boro-boro saudara, dapat gaji saudara. Saya malah takut, habis duit saya bener buat ongkos doang. Habis total duit saya di ATM, bahkan saya nggak bisa narik lagi dari ATM. Tapi ya karena saya anak Tuhan ya, kan Tuhan aja. Siapa yang kita andalkan? Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Bisa sih saya
minta tolong ke papa saya, ke saudara saya, tapi saya mau belajar dari Tuhan, saudara. Saya belajar dari Tuhan. Tuhan tegur saya, tegurnya apa? Kamu udah mulai menjadi hamba uang, karena yang kamu pikirkan hanya uang, uang dan uang, bukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana cara kita menangkal hal ini? Yuk kita baca sama-sama di dalam kitab 2 Timotius agar kita bisa lepas nih dari masa yang sukar. Ketika sekalipun kita mulai masa yang sukar, kita tidak cinta uang, jadi hamba uang dan tidak mengasihi sendiri. Kita buka sama-sama yuk di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Ini resepnya Bapak Ibu, agar kita bisa bertahan. Saya akan bacakan ya. Di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi apa? Memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dilanjutkan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam. Artinya udah harga mati Bapak Ibu. Setiap kita bangun tidur mesti baca firman Tuhan. Udah harga mati. Gak bisa nggak? Kalau hari ini engkau begitu bangun tidur engkau lebih sibuk ngelihat status media sosialmu, bertobat. Mungkin ya apa-apa sih bangun tidur seperti biasa kayak saya ke toilet mempersiapkan segala sesuatu. Tapi yang utama dan pertama adalah begitu kita buka mata, firman Tuhan harus ada dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa? Karena firman Tuhan ini yang akan menguatkan kita. Tadi dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan ini yang mengajar kita, yang menuntun kita, memberikan hikmat kepada kita, Bapak Ibu. Dan itu saya alami secara pribadi. Ketika pekerjaan itu justru membuat saya jatuh dan jatuh, Tuhan ingatkan kembali kepada kebenaran firman-Nya bahwa Tuhan panggil saya bukan di situ. Tuhan panggil saya bukan di situ. Bukan saya nggak mau, bukan saya malas Bapak Ibu. Saya pernah dulu kerja 6 bulan, ngantor lagi, maksain diri lagi. 2 atau 3 kali saya hafal di kantor, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba mata saya gelap, saya drop, gitu. Akhirnya saya putuskan saya resign, karena fisik saya nggak kuat. Karena yang pertama, yang utama adalah pada akhirnya saya nggak kuat. Panggilan saya bukan dari SMA. Saya kesaksian sedikit dari SMA tahun 99, ketika saya bertobat lahir baru, itu saya udah tahu panggilan hidup saya. Waktu itu papa saya bertobat. Sebenarnya lulus SMA tuh saya kepengen sekolah teologi Bapak Ibu. Jujur saya kepengen sekolah teologi. Karena saya udah tahu panggilan saya itu di ladang Tuhan, di bidang ini. Dan akhirnya Tuhan tuntun saya kembali ke jalan ke Tuhan. Enak nggak enak Bapak Ibu? Kenapa? Coba boleh tanya Bapak Gembala di Bapak masuk. Kalau kita hamba Tuhan, siapa yang gaji kita? Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, siapa yang berkatin kita? Tuhan. Kalau kita hamba Tuhan, kita minta tolong sama siapa? Sama Tuhan. Kalau kita lagi nggak punya duit, ngadunya sama siapa? Sama Tuhan Bapak Ibu. Dan itulah kebenarannya. Seharusnya kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, apapun yang kita alami hari-hari ini, tempat pelayananmu kemana? Kepada Tuhan Bapak Ibu. Jangan utang, jangan cari teman. Karena apa? Hal-hal seperti itu, terima kasih banyak. Thank you very much. Karena hal-hal itu justru akan membuat kita bukan kita belajar mengenal Tuhan, tapi kita akan mengandalkan manusia. Saudara tahu, kalau kita manusia apa yang terjadi? Sama yang dalam Tuhan Yesus. Minggu Palma, oh, haleluya, anak Daud, puji Tuhan, ya Allah. Semua orang muji-muji dia. Semua orang mengagumi dia. Hari Minggu, pada saat Minggu Palma, belum sampai 1 minggu Bapak Ibu, yang tadi teriak-teriak muji-muji dia, ngapain dia? Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Ini manusia Bapak Ibu. Kok bakal kecewa? Hamba Tuhan juga manusia. Memang Tuhan berikan kita satu tugas untuk melayani anak-anak Tuhan. Tetapi jangan juga terlalu mengandalkan hamba Tuhan. Kasihan Bapak Ibu. Jangan kalau dikit-dikit telepon Bapak Gembala, bukan begitu Bapak Naso ya. Karena Bapak Pendeta Naso juga punya pergumulan sendiri gitu loh. Ya, makanya belajar ngandelin Tuhan dulu Bapak Ibu. Ini yang saya tangkap, ini yang saya dapat. Ada seorang hamba Tuhan, seorang evangelis, dia bilang begini, yang cukup terkenal dan saya yakin Bapak Ibu pasti tahu lah. Dan dia cukup terkenal di media sosial, di konten media. Dia bilang apa?
Kamu mesti cari Tuhan, jangan cari manusia. Di momen saya lagi down banget, siapa yang saya cari? Saya cari Tuhan, saya jujur sama Tuhan, saya teriak sama Tuhan. Dan Tuhan tolong luar biasa, amin. Saya punya seorang bapak rohani yang dekat banget, yang hari-hari banyak waktuin saya. Tiba-tiba dia bilang gini, pesan sama saya. Dia mengalami hal yang sama kayak saya, kesulitan ekonomi. Uang di ATM-nya tinggal 159.000. Tiba-tiba dia ikut sebuah acara rohani, Tuhan bilang, tabur. Dia tabur. Taburnya berapa? Bapak Ibu? Dia menabur uangnya sebesar 150.000. Sisanya berapa? Bisa makan nggak? Saudara, padahal di akhir bulan itu dia punya tagihan A, B, C, D, E, F, G. Dia harus dia penuhi. Usahanya dia trading saham, dia MSCI segala macam. Dan waktu itu usahanya lagi sepi juga. Yang namanya sebenarnya gitu. Orang main saham tuh sama kayak orang dagang di pasar, persis. Jadi ya namanya orang dagang kan kadang rame, kadang sepi. Sepi kan sepi. Tahu nggak apa yang dia lakuin? Dia doa dikirim sama Tuhan. Nggak pakai lama, GPL, nggak pakai. Nah, besoknya tiba-tiba dapat WA dari seorang apa namanya dia? Ya bukan Tuhan, orang seberang. Tiba-tiba dia bilang ini, temannya ke Bapak Rohani, saya bilang begini, Mas kok tiba-tiba saya ingat Mas ya, gini-gini. Jadi dia cerita-cerita, tiba-tiba si temannya bilang, Mas nggak tahu ya, Mas ini saya ada berkatnya, saya ada rezeki, saya mau bagi, jangan tersinggung ya. Saudara tahu berapa yang ditransfer? 20 kali lipat dari apa yang dia tahu, 25 kali lipat dari apa yang dia tahu. Dia terkenal buat Tuhan kita. Engkau mengandalkan manusia Bapak Ibu masuk penjara. Pasti sekaya apa yang dialami oleh perampok bank ini. Karena engkau mengandalkan manusia. Engkau berharap kepada Tuhan. Gimana sih cara berharap kepada Tuhan? Gampang, baca firman Tuhan. Semua isi janji Tuhan akan mengajar kita, menuntun kita, berikan hikmat kepada kita. Sehingga kita pun melayani dengan sukacita. Kita pun melayani dengan segenap hati, segenap jiwa. Apapun kita lakukan, pekerjaan kita, usaha, sekolah studi kita, semua bisa kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kita membaca dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan pun dengan jelas mengatakan bahwa orang benar hidup oleh apa? Iman, Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang orang benar bukan hidup karena uang. Orang benar bukan hidup karena punya aset yang banyak. Orang benar bukan hidup karena koneksi. Orang benar bukan hidup karena memiliki simpanan deposito dan lain sebagainya. Enggak. Orang benar hidup karena apa? Iman. Saudara tahu apa itu iman? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari apa segala sesuatu yang kita harapkan. Siapa yang kita harapkan? Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita lihat? Tuhan kita. Seringkali kita merasa karena kita nggak melihat Tuhan, kita bilang Tuhan itu nggak ada. Dan kita ciptakan Tuhan kita sendiri. Uang lah, koneksi lah, teman baik lah, jabatan lah, pekerjaan lah, aset lah. Kita ciptakan Tuhan kita sendiri. Tuhan memang nggak kelihatan, tapi Tuhan ada kan nggak? Ada. Sekarang ini udara ini kelihatan nggak? Tapi ada kan? Apa itu Tuhan Bapak Ibu? Tuhan itu ada, benar-benar ada dan nyata. Dan saya berharap baca firman Tuhan, renung di firman Tuhan, nyembah Tuhan, Bapak berdoa sama Tuhan. Pak, gimana caranya berdoa? Ngomong aja udahlah. Kalau kamu masih nggak ngerti, nggak paham gimana caranya nyembah Tuhan, Pak? Kan saya suaranya falsus. Oh, nyembah Tuhan bukan masalah suara, bukan masalah enggak. Engkau datang sama Tuhan pagi hari, pas kau bangun buka mata, kau bilang Tuhan, thank you banget Tuhan, terima kasih, kau baik, kau luar biasa. Saudara tahu, setiap pagi saat ini ketika saya buka mata, apa yang saya ucapkan? Tuhan terima kasih kalau saya masih hidup saya harus memanifestasikan hadirat Tuhan. Saudara tahu apa itu manifestasi hadirat Tuhan? Kita jadi salam dekat buat banyak orang. Tuhan kalau saya masih hidup, saya harus hidup dalam rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dalam kemauan dan keinginan Tuhan. Dan saya tutup dengan perkataan seperti ini. Tuhan, Kristus udah mati, benar-benar mati Tuhan. Udah mati, habis Tuhan. Karena udah gak ada apa-apa lagi yang bisa Kristus banggain. Sekarang Yesus yang hidup dalam hidup Kristus. Jadi hidup ini punya Tuhan. Terserah Tuhan mau apa. Terserah Tuhan mau bawa kemana. Berat banget Bapak Ibu. Kalau saya ceritakan semuanya secara detail, Bapak Ibu bisa bingung. Bahkan beberapa teman saya pun bilang, aduh gila lu bro ya, masih bisa bertahan. Ya bisa bertahan karena Yesus lah. Amen. Kalau saya ngeliat keadaan saya,
Aduh Bapak Ibu, bunuh diri saya Bapak Ibu. Udah gak masuk akal, secara logik saya udah gak masuk, udah benar-benar. Pokoknya sikat kata saya udah gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa yang bisa saya harapkan dalam dunia ini. Karena saya belajar untuk memasukkan diri saya, sehingga pas saya berada sama Yesus. Dan luar biasa. Saudara tahu, beberapa waktu yang lalu saya punya satu kebutuhan. Bukan buat saya pribadi, buat melayani Tuhan. Tahu gak? Saya doa sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan, berkati dong Tuhan, kalau ada apalah Tuhan, sehingga saya bisa mencukupi kebutuhan ini. Dan kebutuhan itu bukan buat saya Tuhan, bukan buat pribadi saya, tapi kebutuhan ini saya nazarkan mau saya pakai untuk kebenaran nama Tuhan. Tiba-tiba bapak saya telepon saya, tiba-tiba gembala saudara undang saya untuk melayani. Saya kaget, saya bilang, oh Tuhan dahsyat banget Tuhan. Saya bilang, oh Tuhan luar biasa banget. Saudara, doanya gak lama, belum sampai 1 hari, Tuhan langsung jawab. Mari gembala Bapak Ibu di tempat ini. Saudara, kalau engkau gak bergaul sama Tuhan, kalau engkau gak ngalami Tuhan, aduh, siap-siap saudara tinggalin Tuhan, siap-siap saudara binasa. Kau akan celaka saudara. Saudara mau hidup kayak apa sih dalam dunia ini? Ini semua sementara loh, fana loh. Kenapa saya bilang begitu? Saya pernah ngalamin. Saya pernah udah hampir pindah alam saudara, udah tahu mau kemana. Saya udah pernah hampir benar-benar mau meninggal. Ini saksinya papa saya nih. Papa saya udah bahasa teriak-teriak, mama saya udah teriak-teriak segala macam. Istri saya udah nggak tahu apa-apa, cuma bersihin muntah saya, kotoran segala macam. Saya udah tenang banget. Semua putih, semua terang. Saya bilang, waduh thank you Tuhan. Pulang nih saya. Saya coba dengar suara papa saya kayak jadi jauh banget. Nangis lah, doa lah, apa. Saya udah tenang. Saya tiba-tiba bangun lagi Bapak Ibu. Dipending sama Tuhan. Berarti Tuhan punya rencana. Amin. Dari situ saya belajar. Dan akhirnya apa? Akhirnya orang yang tadinya sehat, orang yang tadinya itu memberkati saya, wakil saya pelayanan khotbah di ibadah penghiburannya beliau. Saya pelayanan WA di ibadah penghiburan orang-orang tersebut. Termasuk almarhumah ibu gembala saya, di mana saya pertama kali melayani. Waktu dia melihat saya sakit, saudara, dia nangis, dia doain saya. Dia cuma doain, kasih saya amplop. Saya nggak enak, amplopnya saya balikin. Setiap minggu saya kasih persembahan masuk ke situ. Kamu tahu? Saya kesaksian di pemakamannya beliau. Gak ada yang tahu kan? Harusnya saya pulang duluan, tapi ternyata enggak kan? Karena apa? Gak ada yang tahu Bapak itu. Termasuk orang tua saya sendiri. Saudara tahu, pertama kali saya berobat, saya itu dituntut sama mama saya megang budak mama saya nggak kelihatan, benar-benar buat jalan aja saya nggak bisa, mesti dituntut. Tapi kenyataannya mama saya mesti berpulang dulu gitu Bapak Ibu. Karena kita nggak ada yang tahu. Hari ini engkau kita bisa sehat semua, kita nggak ada tahu hari besok. Oleh karena itu, kalau kita masih hidup saat ini, pakai hidup ini untuk apa? Untuk melatih diri kita, untuk kita punya bekal kepada kehidupannya kekal. Bukan saat ini, Bapak, bukan saat ini. Pada saat kita berfokus kepada yang kekal, yang sementara pasti Tuhan sediakan, kok pasti Tuhan sediakan. Pasti Tuhan kasih, amin. Engkau sakit, pasti Tuhan sembuhkan. Sekalipun kau belum sembuh, Tuhan kasih kekuatan sehingga kau bisa menanggung penyakitmu dan memuliakan nama Tuhan, amin. Karena firman Tuhan menjelaskan oleh bilur Tuhan Yesus Kristus sudah menjadi sembuh. Dengan kira firman Tuhan katakan dia mati di kayu salib menanggung apa? Dosa kita, sakit penyakit kita, kelemahan kita, keuangan kita, keluarga kita, ekonomi kita. Pulang dari tempat ini, kita akan melihat mujizat. Pulang dari tempat ini, kita akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bukan saya ngomong, firman Tuhan yang ngomong. Tadi lagu pujian mengatakan apa? Tangan Tuhan tidak kurang tajam untuk menolong, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Dan saya baca di dalam firman Tuhan, dalam Injil, tidak sekalipun orang yang datang kepada Yesus tidak dia sembuhkan, tidak dia tolong, tidak dia berkati. Amin. Saudara baca, makanya itu saudara, dia kuat imanmu dibaca firman Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jangan cuma fokus sama media sosial, apalagi sama berita-berita hari-hari ini Bapak Ibu. Hati-hati. Udah banyak yang ketipu sama investasi bodong dan abal-abal Bapak Ibu. Bahkan yang nipu itu siapa? Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, orang yang paling baik ngabur di gereja. Ini Pak Nasu pasti tahu juga yang berita-berita. Sorry, pusing. Tahu India Kens kan? Yang belum lama ditangkap.
Yang pasalnya masih bodong. Tahu nggak siapa dia? Ya kan? Orang Kristen kan? Coba lihat. Hati-hati Bapak Ibu. Kenapa? Karena engkau terlalu fokus sama yang kanan. Pasti binasa hidup. Pada waktu itu saya tutup dengan sebuah ayat firman Tuhan. Saya tutup dengan sebuah kebenaran firman Tuhan. Dalam kitab Injil, tiba-tiba murid-murid Tuhan Yesus datang sama Tuhan Yesus. Dia bilang gini, Petrus yang ngomong. Ya kalau bahasa sekarangnya ya bukan yang nggak sopan, ya bahasa sekarang kalau Tuhan Yesus sahabat, tiba-tiba dia bilang gini ke Tuhan Yesus, Guru, atau bahasa saat ininya, Bro, kita ini udah tinggalin semuanya loh buat ikut engkau. Ya Pak ya, Yohanes, Yakobus tinggalin pekerjaannya, Petrus tinggalin pekerjaannya. Biasanya jala ikan, sekarang jala. Tiba-tiba sekarang begini, Tuhan, kami udah tinggalin semuanya buat engkau. Terus gimana dalam hidup kami? Bahasa kini, gimana dong hidup kami? Kami mau makan apa? Kami mau dapat apa? Apa yang istilahnya Tuhan? Apa untungnya kami ikut engkau? Kasarnya begitu. Dia ngomong itu Tuhan Yesus. Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Kalau dia saya bilang biasa, lu nggak tahu terima kasih, lu nggak tahu apa kemarin waktu lu jala ikan nggak dapat, gua naik perahu lu jala ikan dapat banyak. Sekarang pakai nanya lagi dapat apa? Tapi Tuhan tanya. Firman Tuhan dengan jelas bilang pada waktu Petrus bertanya, Tuhan, kami udah tinggalin semuanya buat ikut engkau. Apa yang kami dapat Tuhan? Tuhan bilang apa? Engkau akan menerima gantinya 100 kali lipat. Baca firman Tuhan, ada, bukan saya ngomong, firman Tuhan ngomong. Engkau akan dapat gantinya 100 kali lipat. Kapan? Nanti setelah engkau menikah, Petrus bilang apa? Saat ini dan di hidup yang akan datang. Wow. Tuhan itu luar biasa. Berkat Tuhan itu gak hanya nanti setelah kita meninggal, saudara. Seringkali kita dengarkan, wah upahmu besar surga, upah besar surga. Jujur ya, saya punya pola pikir, surga itu udah upah buat kita. Jadi pada saat kita masuk ke surga, kita udah mau butuh upah lagi. Apa butuhnya? Saat ini Bapak Ibu, kita butuh makan, iya Pak ya. Kita butuh tempat tinggal, iya Pak ya. Tapi Tuhan bilang apa? Engkau akan menerima 100 kali lipat. Jadi saudara yang berhubungan sama Tuhan, amin. Jangan berhubungan sama Tuhan. Hari ini apa masalahmu, apa persoalan, apa pergumulanmu, bawa sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, percaya sama Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Kalau kita nggak kayak gitu, kita nggak pernah ngalamin Tuhan, iman kita nggak kuat. Akhirnya apa? Kita akan menjadi orang Kristen tomat, terus kumat. Karena iman kita nggak kuat, Bapak Ibu. Karena itu, hari ini alami itu secara pribadi. Jangan cuma saya yang alami, jangan cuma Bapak Rohani, jangan cuma keluarga saya, jangan cuma Papa saya, jangan cuma Bapak Gembala yang alami. Tapi pastikan mau ngalamin Tuhan hari ini, amin. Oleh karena belajar adalah Tuhan, belajar kepada firman Tuhan. Karena saya sampai hari ini menyaksikan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Berkat Tuhan itu nyata sampai detik ini. Amin. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ya, saya nanti sama-sama berdiri. Kita mendengar sebuah pujian. Kalau Tuhan udah sangat baik buat kita, gimana sih cara kita ngebalasnya? Simpel Bapak Ibu. Percaya sama Tuhan, andalkan Tuhan, mengucap